Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani Erlamba Tau dengan NIM A321222059. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya terkait dengan hubungan perekonomian dengan kejahatan. Di mana dalam pertemuan kali ini ada 5 pertanyaan yang saya rangkum. Yang pertama, apakah ada perbedaan dalam tingkat kejahatan antara daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan daerah dengan ekonomi yang lebih rendah? Jawabannya, tingkat kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat ekonomi, ketidaksetaraan akses, dan budaya. Jenis kejahatan yang dominan dapat berbeda antara daerah dengan ekonomi tinggi dan daerah dengan ekonomi rendah. Penting memahami kompleksitas hubungan antara ekonomi dan kejahatan untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Kemudian 2, bagaimana solusi dari tingkat banyak pengangguran dan semakin banyak juga kejahatan yang dilakukan individu untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan angka kejahatan adalah masalah kompleks yang sering terkait dan membutuhkan solusi komprehensif. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, yaitu penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan kesejahteraan sosial, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, kerjasama dan sinergi. Kemudian nomor 3, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ekonomi, baik di sisi pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat? Jawabannya, kejahatan ekonomi merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mencegah dan memberantasnya, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, dari sisi pemerintah, penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait sektor keuangan, investasi, dan perbedaan untuk mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang, korupsi, dan penipuan. Kemudian dari sisi penegak hukum, peningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ekonomi yang komprehensif. Kemudian ketiga, dari sisi masyarakat, peningkatan kesadaran dan partisipasi. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan ekonomi dan cara-cara pencegahannya, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan kejahatan ekonomi kepada pihak berwenang. Kemudian nomor 4, apakah kemiskinan selalu menjadi faktor utama penyebab kejahatan? Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, tapi tidak selalu menjadi faktor utama. Yang pertama itu, kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan tindak kriminal. Kemudian, kemiskinan dapat menyebabkan seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian, kemiskinan dapat menciptakan frustasi dan ketidakpuasaan dalam masyarakat. Kemudian, ketidakadilan sosial dan ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya kejahatan. Kemudian nomor 5, apakah tingkat kekayaan lebih tinggi akan mempengaruhi tingkat kejahatan lebih tinggi? Jawabannya, hubungan antara tingkat kekayaan dan tingkat kejahatan adalah kompleks dan tidak selalu linear. Meskipun secara institutif mungkin tampak bahwa kekayaan yang lebih tinggi akan mengurangi kejahatan,
realitas lebih rumit ketimbang ekonomi yang ekstrim, di mana segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar populasi berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dapat menciptakan lingkungan yang subur untuk kejahatan. Selain itu, orang-orang kaya juga tidak terhadap kejahatan. Mereka mungkin terlibat dalam kejahatan seperti korupsi, penipuan, dan penggelapan yang dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. Dalam beberapa kasus, kekayaan yang berlebihan dapat menciptakan budaya keserakaan dan imunitas, di mana individu merasa bahwa mereka berada di atas hukum. Perlu dicatat bahwa kekayaan itu sendiri bukanlah penyebab kejahatan. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara perekonomian dan kejahatan merupakan jalinan kompleks yang saling mempengaruhi. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapat, seringkali menjadi pendorong tingkat kriminal. Kemiskinan dapat memaksa individu untuk mencari cara ilegal guna memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketidaksetaraan menciptakan rasa ketidakadilan yang memicu frustasi dan kemarahan. Di sisi lain, kejahatan ekonomi seperti korupsi, penipuan merusak stabilitas ekonomi dan memperburuk ketidaksetaraan. Dampak kejahatan terhadap perekonomian juga signifikan, menghambat pertumbuhan melalui penurunan investasi dan peningkatkan keamanan. Faktor-faktor lain seperti pengangguran, pendidikan, dan penegakan hukum turut memainkan peran penting dalam dinamika ini. Oleh karena itu, penanganan kejahatan memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga pada perbaikan kondisi ekonomi sosial. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.